Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Tiahulu di Prof. Jaro Channel. Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai langkah selanjutnya setelah kita melaksanakan atau melakukan pendaftaran UKP PPG Piloting 3 tahun 2024 melalui aplikasi PMM, dan kemudian apa akibatnya nanti kalau misalnya hal tersebut tidak kita lakukan. Nah, jadi seperti apakah informasi selengkapnya teman-teman? Silahkan simak terus berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini saya sampaikan ya bahwa ketika nanti teman-teman itu sudah melakukan pendaftaran UKP PPG, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mempersiapkan dokumen UKIN atau uji kinerja yang akan kita upload nanti mulai dari tanggal 6 November 2024. Nah, jadi teman-teman di sini ada dua hal dokumen UKIN yang harus kita persiapkan, dan ini adalah hal wajib yang harus dilakukan oleh peserta. Kalau misalnya ini tidak akan dilakukan atau dibuat, maka nanti akan berakibat tidak lulus UKP PPG tahun 2024 ini, sehingga nanti akan mengikuti remedial pada periode berikutnya. Jadi ada dua hal dokumen yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran dan kedua adalah video pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketentuan dalam hal membuat perangkat pembelajaran. Yang pertama adalah ketentuannya itu perangkat mengajar sehari-hari atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian yang berdurasi pembelajaran 2 JP. Jadi silakan teman-teman mempersiapkan perangkatnya. Ini boleh modul ajar kalau misalnya sekolahnya sudah kurikulum merdeka, dan boleh juga RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran kalau misalnya sekolahnya itu masih kurikulum K13. Kemudian di sini yang kedua adalah hasil pengembangan sendiri. Jadi ini teman-teman tidak disarankan untuk mengambil hasil pekerjaan orang lain. Silakan nanti perangkat pembelajarannya itu diambil atau dibuat sendiri tanpa melakukan copy paste dari hasil pekerjaan teman-teman PPG sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah dibuat selengkap mungkin dengan mencantumkan media, bahan ajar, lembar kerja, dan instrumen atau evaluasi jika ada. Teman-teman, ini harus dilengkapi pada modul ajar atau RPP yang nantinya kita upload pada aplikasi UKIN. Jadi di sini ada beberapa hal, 3 hal yang wajib harus ada. Yang pertama adalah jelaskan nanti media apa yang kita gunakan. Kemudian bahan ajarnya seperti apa teman-teman, apakah video pembelajaran atau buku teks atau media gambar dan lain-lain. Kemudian lembar kerjanya itu harus dipersiapkan berupa LKPD yang nantinya akan dibagikan kepada peserta didik. Kemudian yang keempat adalah perangkat pembelajaran atau layanan dibuat dan diketik dalam Microsoft Word, kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Silakan nanti disimpan ya teman-teman ya, karena yang boleh diterima atau yang boleh diunggah pada aplikasi UKIN adalah hanya yang berbentuk PDF, tidak bisa diterima yang berbentuk Word. Nanti diketik di Word, kemudian nanti diubah bentuknya ke PDF. Jadi di sini nanti disimpan dalam bentuk file dengan nama, filenya adalah perangkat pembelajaran, karena ini adalah perangkat pembelajaran, baru garis datar nama peserta, baru garis datar NIM ya, NIM yang kita dapatkan dari LPTK kita masing-masing, dan kemudian nanti kita akan mengunggah pada aplikasi UKIN. Itu adalah teman-teman yang pertama yang perlu kita persiapkan atau yang perlu kita lakukan setelah kita melakukan pendaftaran UKP PPG. Kemudian dokumen yang kedua adalah video praktik pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketentuan dalam membuat video pembelajaran. Yang pertama adalah diutamakan dibuat dengan kurikulum merdeka sesuai dengan fasenya. Video pembelajaran ini teman-teman, prosesnya itu adalah lebih diutamakan yang proses pembelajaran sesuai dengan aturan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua adalah dibuat berdasarkan modul ajar atau RPP yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Silakan nanti teman-teman melakukan video praktik pembelajaran itu dengan langkah-langkah pembelajarannya itu adalah sesuai dengan yang sudah ada pada modul ajar dan juga RPP ini. Jangan nanti berbeda langkah-langkah pembelajaran pada modul ajar, berbeda juga nanti yang akan kita lakukan pada saat melakukan video pembelajaran teman-teman. Kemudian yang kedua adalah direkam
merekam saat mengajar dengan durasi minimal 2 JP. Nah, jadi di sini teman-teman silakan disesuaikan waktunya. Misalnya saya ambil contoh, saya adalah guru SMP. Jadi nanti yang 2 JP ini adalah selama 80 menit karena 1 JP adalah 40 menit. Jadi silakan nanti disesuaikan dengan jenjangnya masing-masing. Kemudian yang keempat adalah dibuat dalam format MP4. Karena ini adalah video teman-teman, video praktik pembelajaran, maka nanti filenya itu disimpan dalam format MP4. Kemudian yang kelima adalah gambar harus fokus, suara jelas, dan video stabil. Silakan teman-teman mengambil video itu dengan baik ya teman-temannya, mulai dari fokus ya, harus fokus kameranya, kemudian tidak boleh ada suara bising karena suara peserta nanti dalam video tersebut harus jelas. Kemudian dan videonya nanti teman-teman harus stabil, jangan kabur, jangan blur, atau jangan nanti videonya itu atau kamera itu goyang-goyang teman-teman sehingga nanti hasilnya kurang baik. Nah, kemudian yang keenam adalah video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran, pembuka, inti, dan penutup. Jangan nanti diedit ya teman-teman ya, karena untuk video utuh itu tidak boleh diedit, harus lengkap mulai dari awal sampai dengan terakhir. Yang ketujuh adalah tidak ada penambahan aksesoris, misalnya profil sekolah, profil mahasiswa, dan sebagainya, atau latar belakang musik. Ini tidak boleh digunakan musik teman-temannya pada video pembelajaran. Kemudian juga tidak perlu lagi ada cerita atau sesuatu hal yang perlu kita jelaskan terkait dengan profil sekolah atau profil kita sebagai mahasiswa. Jadi di sini benar-benar yang dibutuhkan adalah praktik pembelajaran mulai dari kegiatan pembuka, inti, dan penutupnya. Kemudian video yang diunggah nanti ada 2 jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah rekaman utuh atau video utuh. Ini tidak dipotong sama sekali teman-teman atau tidak diedit teman-temannya. Ini full waktunya adalah 2 JP. Kemudian nanti nama filenya adalah video utuh, baru garis datar nama mahasiswa atau nama kita ya teman-teman, kemudian NIM. Setelah itu yang kedua adalah rekaman video yang telah diedit atau istilahnya adalah video edit, itu berdurasi 20-30 menit. Ini kita ambil dari video utuh tadi teman-teman. Dari video utuh kita potong-potong hal-hal yang tidak perlu atau yang tidak terlalu penting, maka nanti kita edit, kemudian nanti durasinya maksimal adalah 30 menit dan minimal adalah 20 menit. Kemudian di sini disimpan nanti dengan nama itu video edit, datar nama mahasiswa, kemudian datar NIM. Nah, jadi itu teman-temannya hal-hal yang perlu kita lakukan setelah melakukan pendaftaran UKPPPG. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah wajib kita lakukan karena bisa berakibat tidak lulus kepada kita sebagai peserta PPG Piloting 3 tahun 2024. Oke, demikian saja informasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, and see you in the next video. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.